Alhamdulillah, alhamdulillahi lil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'asalami ala nabiyyil mustafa tihabi Muhammadil hadi binad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina al-syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Nakhussu khususan ila al-imam Ahmad bin Husain al-Asbahani wa Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi wa Syekh Ibrahim al-Bayjuri, anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita lihat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wad-du'a ila al-huda wat-dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam Cipta Mulya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini melanjutkan mengkaji dan mengaji kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi Asy-Syafi'i, yang pada malam hari ini yang kita bahas bagian paling akhir dari kitab yang berkaitan dengan tayamum. Kitab terjemah panjenengan halaman 87 bagian tengah. Kitab panjenengan halaman 87 bagian tengah. Disebutkan wonten kitab Fathul Qarib Al-Mujib diawali dari ungkapan sebelumnya, bagian atas mungkin. Di situ disebutkan wasahibul jabair. Kadangkala dalam kehidupan keseharian itu ya namanya apes, musibah bisa jadi terjadi pada siapapun saja. Nah, suatu ketika
ada seseorang yang mungkin jatuh dan sebagainya, dan kemudian harus pakai perban. Dia harus pakai perban. Nah, orang yang menggunakan perban, ada bagian tubuhnya yang dibalut dengan perban atau yang lainnya, dalam fikih namanya shahibul jabair, orang yang menggunakan perban pada lukanya. Nah, orang yang semacam ini, maka yang dilakukan untuk anggota tubuhnya cukup dia yang yamsahu 'alaiha, mengusapkan air itu di atas perbannya, kemudian dia dilanjutkan dengan wayatayamamu, dia tayamum, kemudian ini yang kita bahas, wayusalli, dan dia kemudian sholat, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu i'adah, mengulang sholatnya. Artinya sholatnya sah dan menggugurkan kewajiban di waktu itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh, ada orang yang kakinya terluka sampai kemudian pakai perban, kakinya diperban, ya, sebab digabrak Ronaldo, ya, sehingga kemudian harus diperban. Nah, kaki ini adalah anggota wudu, tapi bukan anggota tayamum. Maka ketika kemudian dia ini melaksanakan wudu, yang pasti kakinya nggak bisa dibasuh, maka yang harus dia lakukan adalah wajahnya wudu biasa, ya, dia niat wudu, kemudian wajahnya dia siram biasanya, membasuh wajah. Setelah selesai membasuh wajah, kemudian membasuh tangan kanannya. Setelah itu membasuh tangan kirinya. Setelah itu mengusap sebagian kepala, kemudian mengusap kedua telinganya yang sunnah ini, dan kemudian membasuh kaki kanannya. Sedangkan yang pakai perban itu kaki kirinya. Setelah kaki kanan sudah dia basuh, kaki kiri kemudian tidak bisa dibasuh karena pakai perban shahibul jabair. Maka cukup diusap di atas perbannya, pokoknya diusap. Nah, diusap begini belum tuntas, dilengkapi dengan tayamum sebagai ganti dari membasuh yang tidak maksimal tadi. Kemudian ditutup dengan tayamum. Setelah tayamum itu pengganti membasuh kaki kirinya. Kalau sudah dia mengusap, setelah itu sudah tayamum sebagai pengganti kaki kirinya, ya sudah, langsung kemudian dia sholat, wala i'adata, dan tidak perlu mengulang sholatnya kembali, karena sholatnya itu sudah sah dan menggugurkan kewajiban waktu itu. Tetapi ternyata ada insyartiyah, ada syaratnya. Di sini dikatakan in kana wad'uha, apabila keberadaan wad'uha meletakkan al-jabairi, apabila keberadaan meletakkan perbannya itu ala tuhrin, dalam kondisi suci. Itu syarat pertama. Yang kedua, wakana til jabair, sedangkan keberadaan al-jabair perbannya fi ghairi a'dha'i tayammumi,
pada selain anggota tayamum. Jadi syaratnya ya tidak usah i'adah, tidak usah mengulang itu apabila ketika Anda meletakkan perban itu kondisi Anda sudah suci terlebih dahulu. Namun ketika jenengan pas tiba digawa ten UGD dibersihkan, akhirnya diperban. Kira-kira sama dengan ada untuk apa? Waduh, lari seperti potong mau ngakes mahkut lah waktu itu, bahaya sudah. Berarti kondisinya tidak suci. Nah kalau tidak suci, ya berarti tidak masuk dalam kategori yang ini. Ya, tidak masuk kategori yang seperti itu. Oleh karena itu, ya berarti ada syaratnya yang tidak terpenuhi. Kira-kira ya yang mana yang pakai perkat? Tangan, loh, tangan itu anggota wudhu juga anggota tayamum. Syarat kedua nggak terpenuhi juga. Kalau tidak terpenuhi wakillah ada. Kalau tidak seperti yang kemudian disyarati ini, ada. Dia ketika sembuh harus i'adah, mengulang sholatnya atau mengqadha sholatnya. Kira-kira saya pakai perban itu 1 pekan, dari Senin ke Senin berikutnya, Selasa sudah tak copot, insya Allah sehat waktu itu. Berarti 1 pekan yang pakai perban itu, ya Anda harus kemudian mengulangi sholatnya lagi, diqadha lagi selama 1 pekan. Ini qadha yang tidak dosa. Sebab apa? Sebab dia i'adah mengulang sholatnya karena ketidakmampuan, ketidaksempurnaan dia dalam bersuci. Kemudian, nah kalau harus i'adah mengulang sholat, ya wis gak usah sholat sih, nanti aja kalau sembuh. Tengah-tengah durung waras mati, sopo sing tanggung jawab? Padahal tanpa sholat, sekali meninggalkan sholat, minal kabair, dosa besar. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan kula panjenengan, bahwasannya tetap melaksanakan sholat sekalipun bahasanya lihormatil waktu, untuk menghormat waktu, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Paham ya hadirin? Nah, selesai sampai situ, dawuhipun wonten Fathul Qarib selanjutnya. Wahada, pendapat ini adalah maqalahu, pendapat yang diucapkan, yang disampaikan oleh An-Nawawi, Imam An-Nawawi, fi Rawdhati, dalam kitabnya namanya Ar-Rawdhah, lengkapnya Rawdhatut Talibin, 8 juz. Lakinnahu, akan tetapi, qala, beliau mengucap fil majmu'i, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab 23 juz. Beliau mengatakan demikian, inna itlaqal jumhuri, sesungguhnya mayoritas ulama memutlakkan, yang tadi memutuskan adamal farqi, tidak ada bedanya. Maksudnya maksudnya baina a'dha'i tayammumi, di antara anggota tayamum, wa ghairiha, dan bukan anggota tayamum. Kalau toh kemudian anggota tayamumnya ada apa itu jabirah, ada jabair, ada perbannya, kan bisa diusap dengan debu atasnya. Jadi kalau menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu', maka kemudian ini nggak ada bedanya, nggak usah i'adah, ya, tidak harus dibatasi jabair perbannya pada anggota yang bukan tayamum. Kalau anggota yang tayamum, wajah dan tangan tetap harus i'adah
dalam majmuk syarah mazhab tidak kemudian disyarat itu. Nggak ada bedanya. Sekalipun itu pada tangan atau wajah kan bisa diusap menggunakan debu. Nah, itu artinya itu tidak menjadi syarat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, kalau yang mengucap imam sama-sama Imam Nawawi beda kitab, maka yang didahulukan yang mana? Antara Al-Rawdah atau Al-Majmu'. Ulama mengatakan Al-Majmu' yang didahulukan, karena Majmu' karangan terakhir Imam Nawawi. Imam Nawawi ngarang kitab Al-Majmu' itu sampai kemudian babul riba, babul be, kemudian babul riba, setelah itu beliau wafat. Sedangkan Ar-Rawdah merupakan ringkasan daripada Fathul Aziznya Imam Rafi'i, itu lengkap 8 juz. Ya, versi yang terakhir 8 juz. Awal keluarnya kitab Rawdah itu maka dicari kiai-kiai itu yang 12 juz. Zaman itu carinya masih di Saudi, itu pun langka. Ya, sampai ada satu kiai di daerah Ganjar, Gondang-Legi. Ya, dia beritahu pada satu teman yang biasa jualan kitab, sama bisa boleh Rawdatul Thalibin karangan Imam Nawawi 12 juz, mahal ini katanya. Sapi ku sitok tak kira sampeyan. Ijolane sapi. Jadi sapi sitok dijoli kitab Rawdatul Thalibin. Ini memang pecinta kitab. Tapi dia kan pecinta sapi ya. Jadi lah iso kitabku tak dosa tak ijolo sapi. Boleh ya dhewe kan kualik. Kita ketemu orang-orang yang luar biasa nah kitab. Jadi yang diberitahukan kepada kita itu kitab saja. Ya, dan alhamdulillah kita mendapati orang yang seperti ini. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada syaratnya lagi disampaikan. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fil jabirati, pada jabirah, pada perbannya ini, an la ta'khudha, hendaknya jabirahnya itu tidak mengambil, akhudha ya'khudhu, mengambil, jabirah perbannya itu tidak mengambil, minas sahihi, dari anggota badan yang sehat, illa, kecuali mala budda minhu, sesuatu yang harus baginya, lil istimsaki, untuk menempelnya perban. Lil istimsaki, untuk menempelnya perban. Ini syarat juga. Syaratnya apa? Jabirah dijamak taksirkan jabain, sirat muntahal jumuk. Ya, itu jabirah atau perban itu tidak boleh dari lebih yang dibutuhkan, sekedar istimsak. Istimsak itu pokoknya perban itu nempel kuat saja. Ya, nggak boleh lebih. Berarti kalau kita mengambil anggota yang sehat, yang seharusnya dibasuh air, dia tidak dibasuh air karena ada perbannya. Itu sebenarnya fakirnya nggak boleh. Yang boleh itu sekedar istimsak untuk bisa menempelnya perban. Lah kadang-kala kulon jenengan dan gambar perban buatan istimsak lebet tadi, lebih banyak yang sehat. Yang sehatnya katut kabeh napa mali ketika kemudian dikei semen apa niku? Gips. Dia pakai kita semen nanti bisa ya main putih ngono lho. Ya jadi nggih semen ada semen kan kayak lulu. Iki putih kan. Ya, ketika digip itu kan bisa jadi ada yang sehat tapi tidak terkena air karena kita ada gipnya itu. Nah, kalau sudah seperti itu,
berarti ada yang seharusnya terkena air tidak terkena air, itu nanti sholatnya tetap hukumnya lihurmatil waktu, menghormat waktu. Begitu kip dicopot kembali sehat, sholatnya diiadah, diulangi. Ketika dia pakai kip itu berapa waktu, dia harus mengulangi lagi. Ya, sepertinya mengulanginya ya pakai kipnya 2 pekan, 2 minggu, yaitu zaman harus diadah pelan-pelan. Apa waktu 2 minggu dihabiskan 1 hari sak mampunya. Jadi ya innallaha ya la yukallifu 'abdahu, sesungguhnya hamba Allah itu tidak memaksakan hambanya ya sesuai dengan kemampuan. Sak mampune panjenengan melakukan sesuatu itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wonten kitab Fathul Bari ini wal lusuqu wal asabatu wal marhamu wa nahuha al jahri al jarhi kal jabirati. Wal lusuqu, sedangkan al lusuq itu semacam perban juga. Wal asabatu sama perban juga. Wal marhamu obat luka. Kan singin wonten tadi para dinamit kalau sing diuwun ora keliru, sehingga kemudian lukanya tertutup dengan putih. Sulfa dilamit, sulfa dilamit. Kok ngarani sulfa dinamit sehingga obat luka itu kemudian menutup lukanya dengan putih atau apa ya itu kan sama dengan apa itu perban juga, karena air nggak bisa masuk pada luka kita terbuka. Wa nahuha, dan simisalnya al jarhi pada luka kal jabirati, hukumnya seperti perban. Jadi kalau kena luka itu dan ketutupan itu, dan ketutupannya pas luka itu, ya berarti cukup itu kita usap perban, apa bisa lukanya di atas itu yang sudah ada sulfa dinamitnya itu. Ya itu dulu ada, sekarang kok boten-boten nih, ya boten-boten. Ya, jadi jarang orang yang pakai begini itu jarang, sudah jarang gitu. Sebab begitu loro langsung mati ya, jadi usah ini. Dari wayatayammamu, dan kemudian dilanjutkan dia bertayamum itu likulli fardhatin, untuk setiap sholat fardu. Jadi tayamum itu kekuatannya sekali sholat fardu. Lek sholat sunnah sesuka panjenengan, monggo beliau ba'diyah monggo. Tapi kayak sholat fardu sekali. Jadi kalau sholat itu tayamum itu sudah digunakan untuk sholat zuhur, datang waktu asar tayamum lagi. Datang waktu maghrib tayamum lagi. Datang waktu isya tayamum lagi. Wa yatayammamu likulli fardhatin, dan tayamum itu untuk setiap fardu. Atau manzuratin, atau sama dengan fardu itu sholat yang dinadari. Panjenengan gadai nazar sholat nopo, contohnya sholat duha dinadari. Panjenengan kemudian ngomong, kalau anak saya ini sembuh, saya akan sholat duha selama 2 hari, ya 8 rakaat, saya nazar sembuh dari anaknya. Maka 2 hari dia itu sholat duha bagi pribadinya dia wajib. Dan ditinggal dosa. Karena apa? Nazar. Nazar itu barang sunnah, supaya dia kemudian melakukan, pasti melakukannya dinazar. Jadi mewajibkan untuk pribadinya dia.
itu namanya nazar. Yang dinazari ini sebatas sholat apa itu ibadah sunnah. Ibadah sunnah dinazari naik tingkat menjadi wajib. Kalau sudah wajib, boten usah dinazari. Engko lek krungu adzan maghrib, aku nazar sholat pagi. Enggak usah nazar. Masih gak dinazari wajib juga. Mau ibadah maghrib apa nazar barang. Ya. Jadi pokoknya keluarkan Jumat, aku nazar Jumatan wis gak usah. Ya wis takoe Jumatan gak usah dinazari. Tahsilul hasil mulai segoro karena gunanya nilainya kan. Lah kalau kemudian yang mubah lah ini khilaf ini. Sebagian ulama tidak ada yang membolehkan, ada yang mengatakan gak ada gunanya. Ya, saya kalau kemudian sembuh nazar, ya saya akan nazar makan soto sembuh nanti sambung. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak ada hasilnya karena apa? Mubah itu makan. Ya, jadi itu makan itu mubah. Barang yang mubah kemudian dinazari, ya biasanya kurang. Ada yang mengatakan wajib dilakukan karena nazar, ada yang mengatakan nggak harus. Fala yajma'u, maka kemudian dia tidak menjamak baina sholatai fardin, di antara dua sholat fardunya bitayammumin wahidin, dengan sekali tayamum. Artinya kalau panjenengan melaksanakan sholat jamak dan kondisinya harus pakai tayamum, setiap sholat ditayamum ya. Jadi sebelum sholat sudah masuk waktu zuhur asar, masuk waktu zuhur, maka jamaknya takdim, Anda kemudian tayamum dulu baru sholat zuhur. Setelah sholat zuhur selesai, ya Anda tayamum sebentar, sudah disiapkan dulu sebelumnya. Anda tayamum dulu sebentar untuk sholat asar. Jadi setiap sholat fardu itu satu kali tayamum. Sekalipun jamak, Loh, tidak memisah dengan waktu dia bertayamum. Ya pokoknya suwe-suwe. Ya tayamum kan cepat. Ya, dia kan bisa cepat ya demikian itu. Pokoknya dikondisikan, disiapkan. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka dia kemudian segera tayamum untuk sholat asar. Setelah itu qomat jalan sholat asar. Betul apa-apa baru itu karena sangat singkat, tayamumnya cepat bisa. Nah. Wala baina tawafaini, dan kemudian tidak boleh dia menjamak dua kali tawaf itu ya dengan sekali tayamum kalau tidak menggunakan apa itu, tidak menggunakan air. Ya, dengan situasi tertentu kita tidak bisa menggunakan air dan kita hendak melakukan dua paket tawaf. Yang satu adalah tawaf yang mungkin rukun, namanya ifadah. Yang satunya adalah sunnah, tawaf sunnah. Maka dua kali tawaf ini ya, atau setelah rukun dia harus kemudian ya tawaf lagi mungkin dinadani ya. Maka yang seperti ini ya, dia tidak boleh dengan tawaf sekali saja. Satu paket tawaf 7 kali, mau tawaf lagi 7 kali, harus tayamum lagi. Wala baina salatin wa tawafin, dan tidak boleh dia menjamak mengumpulkan satu sholat dengan satu paket tawaf. Saya nanti langsung tawaf, saya sholat tayamum dulu untuk sholat isya, setelah itu langsung tawaf di seputar Ka'bah ini. Ini sholatnya sah, tawafnya ya tidak sah. Karena apa? Dia harus tayamum dulu. Ya, sebab tawaf itu wajib,
sholat itu wajib. Kalau tawafnya memang tawaf yang wajib. Wala baina jum'atin wa khutbatiha, dan tidak boleh seseorang itu mengumpulkan antara sholat Jumat dan khutbahnya. Lah ya apa Ustaz? Ya setelah mau khutbah ya tayamum dulu. Ya, mudun dari khutbah jangan langsung sholat, langsung tayamum dulu, kan bisa disiapkan. Tayamum cepat. Ya, setelah tayamum baru sholat Jumat. Tayamum dewi-dewi. Faham ya tadi? Kok kalian jawab? Walil mar'ati, sedangkan untuk perempuan, idza tayammamat, apabila perempuan itu melakukan tayamum, tayamumnya apa? Litamkinil halili, agar bisa, mohon maaf, bisa dikumpuli oleh sang al-halili, bisa dikumpuli oleh sang suami, antaf alahu miraron, ya, kemudian dia apa itu melakukannya berkali-kali, ya, begitu itu boten apa-apa. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi bisa jadi terjadi suatu ketika orang itu selesai haid tapi nggak ada air. Padahal kalau sudah haidnya tuntas, tas selesai, itu kan berarti harus mandi besar untuk dikatakan suci dan kemudian bisa dikumpuli oleh sang suami. Sebab wonten kitab Sulamut Taufik termasuk maksiat badan atau maksiat farji, ya. Maksiat bagi seseorang suami, istrinya sudah suci tapi belum mandi besar langsung dikumpuli, itu hukumnya maksiat. Ya, maksud kula sik sak paket dosa terus ngono atus gaya terus setelah haid atau setelah juga dhewe-dhewe paket liya, sama dia paket hemat. Paketnya dewi-dewi ya. Jadi ini dewi-dewi sekalipun ujungnya semua mandi besar. Ini. Jadi setelah dia ini kemudian haidnya tuntas, berarti untuk bisa kembali suci dia bisa sholat, bisa pegang dan baca Quran dengan niatan baca Quran dan sebagainya. Itu dengan cara apa itu mandi besar. Sedangkan kondisi kenyataannya waktu itu air nggak ada, mau nggak mau diganti dengan tayamum, maka tayamum itu pengganti air mandi besarnya. Ketika tayamum dia selesai, kok kemudian suaminya ingin mengumpulinya, gimana apa-apa, berarti sudah boleh. Malahan bukan sekali dua kali, miroron, berkali-kali. Ya enggak pokok yang demikian. Ya, karena ya dia sudah tayamum tadi untuk mensucikan dirinya. Setelah itu kan hadas besar, tapi kemudian ya dia ulangi lagi suami, enggak apa, ya enggak apa. Kemudian wa tajma'u bainahu wa baina sholati bidzalika tayammum. Nah, di sini dikatakan kemudian perempuan ini mengumpulkan bainahu wa baina sholati bidzalika tayammum, ya. Dia kemudian boleh ketika di antara dibolehkan untuk kemudian dikumpuli oleh suaminya dan di antara sholat dengan sekali tayamum itu boleh, sebab mandinya itu yang nggak bisa itu tayamumnya itu pengganti mandi besar selepas haidnya selesai. Jadi katakanlah kalau kemudian digunakan sholat
mantul digunakan sholat, digunakan untuk ditemui suaminya, ya tak apa-apa deh. Ya, karena sudah tadi itu dia sudah pengganti tayamum dengan pengganti yang mandi besar itu tayamum. Ya, sekali boleh ya seperti itu. Terakhir lagi, setelah itu boleh tanya, wa qauluhu, ucapan dalam kitab matan kitab ini, wa yusalli bitayammumin wahidin, dan dia boleh sholat dengan sekali tayamum, masya'a minan nawafili, apapun sholat-sholat sunnah yang dia sukai, dia kendaki, boleh sesukanya, nggak ada hitungan. Ya, kalau sholat sunnah nggak ada hitungan. Kalau sholat wajib sekali saja, nanti datang wajib lagi, tayamum lagi. Lek sunnah, dia sunnah apapun minan nawafil, silakan sebanyak-banyak boleh. Tetapi katanya di sini disebutkan sa'idun min ba'dil musahi. Keterangan wa yusalli bitayammumin wahidin masya'a minan nawafil ini terhapus, hilang pada sebagian naskah matan. Di kitab ini dimunculkan karena ini penting. Bisa jadi ada yang tanya, kalau sholat fardu sekali lah, sholat sunnah berkali-kali apa-apa. Ini jawab. Sampun, monggo ingat pada tanggal dipersilakan. Monggo, ingat pada tanggal. Boleh? Oke, Mas Syafi'i dulu. Pada sholat subuh, pada rakaat terakhir kan ada kunut. Kalau misalkan imamnya langsung turun, terus turun hampir sujud, terus ada makmum yang bilang subhanallah, imam terus sujud apa berdiri lagi? Ya. Kalau prosesnya, pertanyaannya tadi, ada imam sholat subuh pada waktu mau baca kunut, mungkin dia lupa. Prosesnya dia sudah mau turun, tapi lebih ke arah turun karena kakinya sudah, dengkulnya sudah noktok, sudah mulai dijatuhkan. Ada kemudian makmum yang mengingatkan subhanallah. Maka kalau arahnya lebih ke arah turun, tetap sujud saja. Kalau masih ada gini, kemudian diingatkan makmum, kan ada kadang-kadang ada makmum yang dedepi salah imam. Ya, dia memang sudah kepinginnya dari imam salah, titik untuk subhanallah, obat titik subhanallah berbagai. Ya, kan ada makmum yang memang dedepi salah imam. Ya, jadi kalau memang bergerak seketika ingatan, makmumnya sudah subhanallah, dia langsung Allahumma hdina fiman hadait, ya benar. Tapi kalau sudah sampai mengarahkan lebih dari ruku, malahan kakinya sudah dijatuhkan, dengkulnya tapi belum sujud, berarti arahnya ke arah sujud itu, maka lebih bagus langsung sujud. Nah terus nanti ditutup dengan sujud sahwi. Sedangkan makmum yang mengatakan subhanallah dan yang tidak melihat imam itu harus ikut imam. Wajib bagi makmum mutaba'atul imam, mengikuti imam. Karena ini sunnah aba'at, solusinya bisa nanti sujud sahwi. Ya. Wah, tepat imam ini. Akhirnya makmum dongo dewi batal salatnya. Ya, batal. Lah, makmum napa ngeten iki namine makmum mokong. Ya. Jadi sudah tahu gitu. Karena kewajiban makmum ikut imam. Sujud itu rukun dan masih kategori belum salah. Ya, kesalahan yang nanti bisa diselesaikan dengan sujud sahwi. Ya,
Lain kalau kemudian imam ini sudah katakanlah sudah 2 rakaat sholat subuh, mau nambah 1 rakaat lagi karena dia 2 atau 3 lah, itu kemudian bagi makmum yang yakin sudah 2 ini nginjak 3, dia kemudian subhanallah gak diikuti, ya tidak harus ikut karena ini jelas salah dan gak ada solusinya kecuali imam balik pada posisi tasyahud akhir ya. Jadi kalau seperti itu arahnya lebih ke sujud saja, makmum ikut. Nanti kemudian kalau sudah mau salam, kubailah salam, sebelum salam ditutup dengan sujud sahwi. Namanya manusia ini, wis kepingin saja nih, sujud sahwi sudah diagendakan. Begitu mau salam lali langsung salam ini, sampun. Lu ya mau salatnya dia tetap sah, hanya kurang tidak sujud sahwi, salatnya sah. Sambung masalah. Misalkan tadi imamnya itu terus ngikutin bangun apa nanti sholatnya? Begitu makmumnya kata subhanallah dia langsung berdiri, Iya. padahal arahnya lebih kemudian ke sujud. Berarti imamnya yang salah. Karena sudah arah ke sujud itu berarti lebih bagus sujud, dan sujud itu rukun sholat. Sedangkan balik donga kunut itu sunnah apa? Sunnah abadi sunnah. Harusnya yang dimenangkan yang menuju sujud itu karena sudah ada sujud. Ini kok berdiri, ya salah. Kalau imam begini kemudian diingatkan, dia ingat, oh ini gak tepat, dia harus kembali lagi sujud. Kalau kemudian dia tetap berdiri donga, berarti kurang tepat imamnya. Makanya makmum kalau sudah melihat itu mufaraqah, pisah dari sang imam. Betul nih? Cukup? Monggo Mas. Tentang nazar, kalau seseorang itu nazar puasa 1 bulan, di tengah-tengah bulan itu terdapat hari raya Idul Adha dan Tasyrik sehingga tidak boleh puasa dan karena diharamkan. Kemudian apakah dia itu mengkodok atau gimana puasa nazar? Kalau nawaitunya adalah puasa nazar 1 bulan mutatabi'at berturut-turut, harusnya dia tahu. Ojo ada waktu-waktu yang diharamkan begitu. Kan dia sebelumnya sudah tahu harusnya puasanya. Ya. Kalau diniati mutatabi'at berturut-turut ada waktu yang diharamkan puasa, ya berarti terus gimana? Ya nanti puasanya dipanjangkan lagi gantinya itu. Ya. Kalau nawaitunya mutatabi'at bisa gagal Mas, harus diulang dari awal. Kalau sekedar pokoknya nawaitunya puasa sunnah, pokoknya niat puasa 1 bulan sudah. Kalau memang puasa 1 bulan ada yang haram, nggak dihitung, tinggal diganti hari akhirnya, ditambah aja. Ya, begitu Mas. Ya. Pokoknya nanti ujung-ujungnya 1 bulan. Ya, dan 1 bulan itu lebih umum, lebih enak adalah 30 hari. 29 aja, tapi untuk melengkapinya 30 dino. Gitu. Terus Mas, apa lagi Mas Imam? Terus untuk niat dari nazar tersebut ketika sholat untuk yang tadi contohnya untuk sholat duha itu apakah sama? Gimana? Niatnya niatnya sholat duha. Karena posisinya dia nazar, berarti niatnya itu ya tetap gantinya fardhu atau nadhar lillahi ta'ala. Contoh ya,
usolli ya usolli duha nadhran lillahi ta'ala, sunahnya dihilang ya, atau usolli sunnat duha, sunnah yang jadi nadar, usolli sunnat duha nadhran atau mandhuratan, di sini mandhurat, usolli sunnat duha mandhuratan lillahi ta'ala, jangan usolli sunnat duha, saya sholat sunnat duha mandhuratan yang dinadari lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Memang sunnah duha itu, tapi dinadarkan jadinya wajib. Mandhuratan lillahi ta'ala. Bagus. Rakaat ini nggak harus rakaat ini disebut. Masih ada yang tanya? Sambung? Mungkin ada? Buatan sing tanglet, mari. Oh, panjenengan, monggo, monggo. Kalau doanya sama biasanya belajar doanya setelah sholat duha. Iya, setelah sholat duha yang dinadari itu kan sholatnya, bukan doanya. Jadi kalau doanya sama aja dengan doa selepas panjenengan melaksanakan duha yang sunnah maupun nadar, doanya ya doa sholat duha itu. Allahumma inna tuha'uka wal baha'uka sampai akhir. Sama ya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Masih ada lagi yang tanya? Boleh. Maksimalnya sholat duha itu berapa? Maksimalnya sholat duha itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami 8 rakaat. Sholat duha itu maksimalnya 8 rakaat dan afdalnya 8 rakaat. Sedangkan menurut Imam Romli paling banyaknya 12 rakaat. Ada hadisnya dari Dhaif. Ya, 12 rakaat menurut Imam Romli, tapi afdalnya 8 rakaat. Saya ulangi lagi. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maksimalnya sholat duha 8 rakaat, afdalnya utamanya 8 rakaat. Menurut Imam Romli, maksimalnya sholat duha 12 rakaat, afdalnya 8 rakaat. Kok malah kecil afdalnya? Hadisnya lebih kuat yang 8. Yang 12 ada tapi dhaif. Kita pakai yang 12, monggo mboten napa-napa. Kok ngomong pakai 12 tetep patah ya. Kalau mau 12 boleh gitu. Ya sesekali saya pakai 12 boleh. Tapi ujung-ujungnya kok lupa tetap ya boleh. Sebab 12 itu siapa yang melaksanakan sholat duha 12 bunyalahu baitun fil jannah, dibangunkan baginya rumah di dalam surga Allah. Tapi hadisnya dhaif. Bagi kita dhaif itu untuk fadhailul a'mal, keutamaan amal boleh. Maka kaifiyah tata cara sholat duha yang diajarkan Al-Maqbullah Bayi Hamid Pasuruan 12 rakaat, dan itu ada surat khususnya. Ya, sak donga-donga ini wonten sana 12 rakaat. Yang diajarkan guru kita di sholat itu 8 rakaat, juga ada surat-suratnya khusus sak donga ini. Ya. Ini kalau sholat duha yang 8 rakaat itu yang ada biasanya ya, yang 8 rakaat ini ya, hitungan saya 1 sampai 8 ya suratnya ya. Yang pertama wasyamsi wa duhaha, yang kedua wadduha wal laili idza saja. Ini suratnya saya ulangi lagi ya. Salat rakaat pertama itu kalau rakaat sedikit langsung 8 rakaat, 2 ya, wasyamsi wa duhaha dengan wadduha.
Kemudian yang 34 alam nasroh laka sodro. Yang keempat ini idza jaa nasrullahi wal fath. Lu kok meloncat ijazah? Pun ikuti yang mengijazahkan karena ada syaratnya. Ya. Kemudian yang ke-56 idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian yang ke-6 al-qari'atu mal-qari'ah gitu. Yang ke-7 87 qul a'udzu birabbil falaq. Yang ke-8 qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kok singkat yang biasanya jarang usah sampai 78 ini jarang. Umumnya sampai tanggal sampai 8 luar biasa. Saya pakai yang 12 kadang-kadang boleh, yang 12 suratnya silakan pilih. Boten apa-apa. Atau kaifiahnya Bayi Hamid Pasuruan ada. Cuman ada catatannya saya enggak mau saya pakai. Ya. Setelah itu doa itu ya demikian. Nah, dan ketika pengen melaksanakan sholat duha, jangan sholat duha itu bentuknya panjenengan adalah boleh, tapi tidak harus. Sholat duha kali boleh, rezeki boleh. Maksudnya jenengan kepada Allah yang boleh. Tetapi bukan semata-mata itu adik. Ya, sholat duha itu sholat tasyakur kita, wujud syukur kita kepada Allah. Bangun tidur di waktu pagi, 360 ruas ini dijaga, disehatkan oleh Allah. Niki ruasnya, niki ruas-ruas niki, ya ruas-ruas niki, ya. Semua ini Pak dihitung itu 360. Betul saat itu saya kira ya kagetan. Terus video mama kok paling lungguh jambol ke atas nonton waktu itu dihitung. Nah mau menuliskan bisa ya kalian jenengan kalian butuh cerono, tangani baik ya ini yang nanti aja dihitung ya. Terus percaya mawon sebab ini hadis Nabi 360 luas ya. Dan itu harus ada sedekahnya. Apa? Setiap puasa subhanallah, 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 subhanallah 360. Lek kono takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, lek kono tahlil 360. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jarang yang mampu orang yang bawa-bawa itu. Tetapi semuanya itu bisa diganti. Anda sudah dianggap mensyukuri 360 ruas ini ketika di waktu pagi jenengan sholat duha 2 rakaat. Untuk kata-kata ini 2 rakaat sholat duha itu mensyukuri nikmat. Jadi tujuannya kita melaksanakan sholat duha itu tujuannya apa? Tasyakur, mensyukuri 360 anggota badan luas ini bisa digerakkan dan sehat. Ingat ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah, aku akan tambah. Dan jenengan mensyukuri ini ditambah apa? Sehatnya, afiatnya, kekuatannya, keawetannya. Ya, jenengan kemudian tekun begini ini, insya Allah jenengan awet namanya. Lah kalau pun tuwek awet tuwek, insya Allah terus saya teruskan. Nah, hari saya kira cukup nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya